of the darkest night. Let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything that was worth the same. I'm pressing on till I see your face. I won't stop that you will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, you are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free.
juga ku mengangkat tanganku. Ku percaya semua rancanganmu. Kau Bapa yang setia, ku serahkan segenap hidupku. Kau kan menopangku. Kaulah harapanku. Akan menopangku. Kaulah harapanku. Dalam nama Bapa, terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami lagi di sini Tuhan, meskipun kami di rumah masing-masing Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami sampai sekarang masih dalam keadaan yang baik. Sekolah kami masih lancar Tuhan, keluarga kami masih full Tuhan, masih penuh, masih dalam keadaan yang baik Tuhan. Semuanya baik Tuhan dalam rencana-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat menyerap Tuhan firman-Mu, siapkan hati kami Bapa, sehingga kami dapat mengaplikasikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami bisa menjadi putra-Mu Bapa, kami bisa menjadi murid-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hi fams, welcome to Worship from Home for Teens. Yeay. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan happy terus semuanya. Nah teman-teman, hari ini kenalan dulu ya. Aku Kak Pinky, mungkin ada yang belum kenal. Hari ini aku akan nemenin kalian untuk sharing-sharing sambil bahas topik ketiga dalam bulan ini. Pada ingat nggak tema bulan itu apa? Yes, betul, Unstoppable. Kalau 2 minggu lalu, Kak Fran udah bahas tentang Unstoppable Courage, ya kan? Ada inget nggak minggu lalu Kak Helena bahas soal apa? Ayo, tebak-tebak. Inget nggak? Iya bener, minggu lalu Kak Helena bahas tentang Unstoppable Life. Nah, kali ini aku akan bahas yang ketiga nih. Kalian bisa nyontek di bawah, ada judulnya. Apa, ayo? Kurang kencang? Unstoppable Hope. Apa sih Kak Pinky Unstoppable Hope itu? Nah, jangan kemana-mana ya. Tonton terus sampai habis, kita mau sharing-sharing dan cerita-cerita hari ini. Oke? Sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita mau tenangkan hati kita dan menghormati firman Tuhan. Boleh angkat tangan kita. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ayat hafalan bulan ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sekali lagi, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mari kita doa bersama-sama. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Engkau telah ada bersama-sama dengan kami dalam hari-hari bahagia kami. Pun di mana kami merasa kecewa, Engkau tetap ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberikan kami kehidupan yang indah, kami boleh punya keluarga, kami boleh hidup sehat hingga hari ini. Bapa, secara khusus hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terangi hati dan budi kami Tuhan, supaya kami boleh belajar lagi bagaimana untuk tetap hopeful Tuhan di dalam Engkau,
Kami ingin belajar Tuhan how to have an unstoppable hope in you, Lord. Berkati kami hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, aku mau nanya dulu nih, teman-teman pernah gak sih ngerasa discourage? Apa ya bahasa Indonesianya? Mungkin lebih ke putus asa, patah semangat, kecewa mungkin karena dibully teman-teman gitu. Yes, itu discourage. Nah, kalian tahu gak sih ternyata banyak loh tokoh Alkitab yang juga merasakan discouragement. Teman-teman tahu nggak ada namanya Nabi Yusuf atau Yusuf ya kita taunya. Nah, dia itu 12 bersaudara nih teman-teman. Kalian bisa baca di kitab Kejadian 37. Jadi ceritanya Yusuf ini tuh dibuang sama saudara-saudaranya. Jadi dia kan 12 bersaudara dan dia tuh anak bungsu sendiri kan. Jadi saudara-saudara tuh iri sama dia, nggak suka sama Yusuf, dan akhirnya dia dijual. Bayangin perasaannya, gimana dijual sama kakak sendiri. Pasti kan sedih. Nah, itu discouragement yang dialami sama Yusuf. Ada lagi teman-teman. Jadi kalian tahu Lazarus. Nah, sebelum Lazarus kan yang dibangkitkan sama Tuhan tuh ceritanya, ya kan? Nah, saudara-saudara Lazarus itu sudah mencari Yesus nih, udah cari-cari untuk gimana cara menyembuhkan si Lazarus ini sebelum dia meninggal. Tapi sebelum ketemu sama Yesus ternyata udah meninggal duluan. Nah, itu discouragement yang dialami sama saudara-saudara Lazarus. Contohnya kayak gitu. Pasti teman-teman pernah ngerasain juga kan discouragement. Dan bahayanya discouragement itu dampaknya luar biasa besar sampai bisa merusak hidup kita. Kalau didiamin ya, kalau misalnya berlarut-larut, aduh patah semangat, aduh sedih, kita ngerasa aduh gak ada yang sayang sama kita ngerasa kecewa dan dibiarin terus-menerus seperti itu, mungkin bisa bahaya. Semoga teman-teman di rumah gak ada yang ngerasain ini ya. Tapi banyak kasus anak-anak yang drop out sekolah, mungkin dikeluarin dari sekolah karena bandel, mungkin karena nilainya jelek, karena apa? Mungkin karena dibully teman-teman, atau karena mungkin punya masalah sama orang tuanya, merasa kayak orang tua gue kok nggak perhatian ya sama gue. Hal-hal seperti itu yang mungkin bikin kita terus-menerus merasa discourage, akhirnya dampaknya nggak baik, bisa drop out sekolah misalnya kayak gitu. Semoga teman-teman di rumah nggak ada yang kayak gini ya. Makanya hari ini kita akan belajar gimana sih caranya mereplace discouragement itu dengan hope. Gimana cara kita mengubah kekecewaan tadi yang mungkin kita rasain itu dengan pengharapan akan Tuhan. Oke? Nih, ada satu tokoh Alkitab. Ini menurut aku bagus banget ya pesannya. Nih, ada namanya Nabi Nehemia. Maaf ya, aku nyontek dikit nih. Jadi, Nabi Nehemia itu kalian bisa cek di Alkitab nih. Buka Alkitab online-nya sekarang, atau dari handphone ya, atau dari Alkitab fisiknya juga boleh. Nehemia 2 ayat 17. Jadi ceritanya Nabi Nehemia itu mendapat pesan dari Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang hancur karena perang, ya kan? Tapi bangsa-bangsa Israel tuh mencemooh dia. Dibilang tuh, aduh mustahil deh, itu ngapain lu, kasarnya gitu ya, ngapain kalian bangun itu, gak bakal berhasil deh gitu. Tapi pada akhirnya Nabi Nehemia berhasil membuktikan kalau dia tuh bisa loh, dan karena Nabi Nehemia itu terus berpegang kepada Tuhan. Luar biasa ya. Nah, kita mau nyontek dikit dari Nabi Nehemia, sebenarnya apa yang dia lakukan supaya loh kok akhirnya dari discouragement yang dia dapatkan itu kok akhirnya dia bisa berhasil sih gitu. Yang pertama nih, cara mengganti discouragement itu dengan pengharapan ya. Yang dilakukan sama Nabi Nehemia itu yang pertama, refresh your spirit. Jadi pas dengar kalau dia dicemooh gitu ya, dia tuh juga menangis loh. Jadi nggak ada salahnya loh kalau kita
sedih, kita kecewa, kita menangis, kita mengadu pada Tuhan, kita berdoa, kita bilang sama Tuhan, Tuhan kita kecewa karena ceritain tuh. Itu yang dilakukan sama Nabi Nehemia. Jadi Nabi Nehemia itu merefresh spiritnya dengan cara berdoa. Kemudian dikatakan juga Nabi Nehemia itu berpuasa. Gitu teman-teman. Itu yang pertama, refresh your spirit. Yang kedua, rely on God, atau bahasa Indonesia mungkin kita bersandar kepada Tuhan. Ketika kita dikecewakan gitu ya, ketika ada orang yang mencemooh kita gitu, itulah saat dimana kita harus bersandar pada Tuhan. Karena kan kita nggak bisa ngontrol orang lain ya. Mungkin aja nih kita kok merasa kita baik-baik aja tapi disenggol-senggol nih sama teman-teman nih, apaan nih gitu kan. Itu mungkin aja terjadi dan kita nggak bisa mengontrol orang lain teman-teman. Tapi kita bisa bersandar sama Tuhan. Nah itu yang dilakukan sama Nabi Nehemia. Kita nggak bisa mengubah orang dong. Kita nggak bisa bilang, oh lu jangan menghina gue gitu. Nah banyak yang mengolok-olok dan menghina si Nabi Nehemia ini, ya kan? Nah, tapi dia bilang nih ke yang mengejek tadi, ya kan? Dia bilang, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Jadi, Nabi Nehemia ini bersandar, mengandalkan Tuhan banget deh. Dia tidak memakai kekuatan sendiri. Kalau dia lawan ya, pasti dia kalah dong. Karena banyak yang pengolok-olok dia. Tapi dia langsung bilang, Tuhan Allah semesta langit, dia yang membuat kami berhasil. Itu poin kedua ya teman-teman, diingat-ingat. Tadi yang pertama itu kita refresh spirit kita di dalam Tuhan, kita berdoa, mungkin berpuasa, jadi deket lagi ke Tuhan. Yang kedua, bersandar kepada Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri, pakai kekuatan Tuhan. Yang ketiga, refocus on serving Him. Apa nih refocus on serving Him? Jadi teman-teman, nih jangan tadi aku udah bilang ya, jangan pakai kekuatan sendiri. Tapi kenapa? Kita harus fokus untuk apa yang kita lakukan nih, itu untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jadi balik lagi, yang dimuliakan itu adalah Allah Tuhan sendiri, bukan kekuatan kita. Di sini Nabi Nehemia bilang, kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Jadi Nabi Nehemia itu menekankan bahwa oh kita hamba-hamba Tuhan loh. Kita membangun, Nabi Nehemia ya maksudnya, membangun kembali tembok Yerusalem ini bukan untuk kemegahan nama dia sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan yang telah berpesan, Tuhan yang telah menitipkan itu gitu. Jadi balik lagi, fokusnya adalah untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang ketiga. Nah, tadi mungkin contoh yang ketiga itu kita bisa kalau mau direfleksiin gitu ya ke kehidupan kita sehari-hari. Mungkin balik lagi kalau misalnya kita ada yang jelek-jelekin, ada yang cemooh, ada yang hina atau ada yang bully, kita bisa balikin lagi, oh ya udah kita mau membuktikan diri kita, tapi bukan untuk supaya kita terlihat bagus atau terlihat pinter di mata teman-teman lain, tapi supaya oh aku ini anak Tuhan yang bersinar, anak Tuhan yang terang, karena aku mengandalkan Tuhan dan aku mau fokus melayani Tuhan. Itu teman-teman. Terus yang keempat, ini juga bagus. Jadi ketiga poin itu dilengkapi dengan poin keempat ini. Caranya yang terakhir adalah refuse to give up. Jadi kita menolak untuk menyerah. Widih, keren ya bahasanya, refuse to give up. Nih, di Nehemia 4 ayat 14. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Jadi, refuse to give up di sini maksudnya kita tuh jangan nyerah, karena pasti namanya orang mengalami discouragement ya, mengalami kekecewaan, patah semangat, putus asa. Itu mungkin aja ada masalah-masalah lain yang datang, mungkin masalahnya datang bertubi-tubi, tapi kita harus tetap semangat. Kita nggak boleh
putus asa di situ. Kita nggak boleh ngerasa aduh hidup gue udah selesai nih di sini. Gak boleh kayak gitu teman-teman, karena hidup kita masih panjang, karena kita punya Tuhan yang terus bersama dengan kita, dan kita harus terus berpengharapan kepada Tuhan. Itu dia gimana caranya untuk menggantikan discouragement tadi dengan pengharapan. Ada 4 tuh, diingat-ingat ya. Refresh your spirit, rely on God, refocus on serving Him, dan refuse to give up. Jadi selesai deh tuh si tembok Yerusalem itu. Di Nehemia 6 dikatakan, ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Itu dia teman-teman. Jadi Nabi Nehemia tuh udah melakukan sesuatu yang mungkin kelihatannya mustahil bagi orang banyak ya. Dan akhirnya dicemooh sama orang-orang. Akhirnya dia mungkin merasa discourage karena semua meremehkan dia, seakan-akan seperti itu. Tapi dia terus fokus sama Tuhan. Pakai keempat cara tadi ya. Ulang lagi, sekali lagi biar ingat. Refresh spirit, dia berdoa dan berpuasa. Terus yang kedua, dia rely on God. Dia bersandar pada kekuatan Tuhan, bukan pada diri sendiri. Yang ketiga, dia fokusnya itu untuk memuliakan nama Tuhan dan bukan untuk memegahkan diri sendiri. Dan yang keempat, dia itu menolak untuk menyerah. Wih, mantap. Refuse to give up. Gitu. Akhirnya dia tetap melaksanakan rencana Tuhan dan akhirnya dia berhasil. Mantap ya teman-teman ya. Firman hari ini luar biasa. Nah, mungkin aku juga pernah ada pengalaman kayak gini. Nggak tahu ya teman-teman ada yang relate atau enggak. Aku juga dulu pernah merasa discouraged, kayak putus asa waktu usia sekolah. Karena dibanding-bandingin sama saudara, ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Dibanding-bandingin sama kakak adik, atau dibandingin sama sepupu. Aku waktu itu kayak gitu tuh, ngerasa dibandingin nilai raportnya, oh dia nilainya segini. Kamu gimana gitu? Tuh, lihat tuh, temen kamu begini-begini. Ada nggak teman-teman yang kayak gitu? Dulu aku ngerasain kayak gitu, dan jujur ngerasa discourage, ngerasa kecewa, kok kayak gini sih orang tua aku gitu. Tapi namanya orang tua itu juga manusia ya teman-teman, jadi kita harus fokus untuk memaafkan. Dan akhirnya fokus aku tuh untuk membuktikan ke orang tua aku kalau aku tuh bisa jadi anak yang pintar juga loh, aku tuh anak yang baik juga loh, aku tuh dulu nangis ke Tuhan juga. Tuhan, aku gak suka aku diginiin, aku dibanding-bandingin. Sebel kan pasti rasanya. Padahal kan aku juga anak Tuhan gitu kan. Itu yang aku lakukan. Aku nangis ke Tuhan. Gimana nih caranya untuk aku tuh bisa istilahnya jadi bersinar Tuhan, jadi anak-anak terang. Nah, ya udah aku berdoa dan aku berusaha tuh di situ. Aku fokusnya ke Tuhan lagi, bukan untuk memegahkan diri aku supaya Pinky kelihatan pinter nih, nggak gitu. Tapi aku pengen gimana caranya aku bisa bikin orang tua aku senang, aku bisa bikin memuliakan nama Tuhan juga. Oh keren ya anak Tuhan bisa seperti ini. Dan akhirnya puji Tuhan nilai aku jadi bagus, aku jadi ranking. Aduh, nggak mau sombong ya teman-teman, tapi beneran aku dulu ranking. Maaf teman-teman, tapi kan bisa dijadikan pembelajaran ya. Mungkin ada juga yang ngerasa discourage karena nilai, takut mau ujian bentar lagi, apalagi sekarang mungkin serba online, susah banget kan belajar online tuh. Jadi ya mungkin teman-teman bisa terus menemukan semangat ya di dalam Tuhan, terus berpengharapan kepada Tuhan. Nangis aja ke Tuhan nggak apa-apa, tapi jangan berlarut-larut ya. Habis itu kita harus fokus lagi gimana untuk memuliakan Tuhan. Kita nggak boleh nyerah, kita membuktikan bahwa kita tuh anak-anak terang. Mari kita arahkan hati kita tenangin hati kita lagi untuk berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami how to have an unstoppable hope in you lewat teladan Nabi Nehemia. Bapa, kami mau bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami mau bersyukur Tuhan karena Engkau selalu ada bersama dengan kami, dan kami yakin dan percaya bahwa kami bisa mengandalkan kehidupan kami kepadamu ya Tuhan.
Bapa, berkati kami Tuhan supaya kami bisa melewati hari-hari kami ke depannya. Kalau mungkin kami mengalami discouragement Tuhan, atau mungkin kekecewaan dan putus asa, kami yakin dan percaya Tuhan kami bisa melewati itu semua dan kami bisa bangkit, kami bisa bounce back Tuhan, sama seperti Nabi Nehemia yang memperoleh penguatan di dalam Engkau. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Berkatilah mereka ya Tuhan, berilah roh kesembuhan Tuhan atas mereka supaya mereka boleh kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman di rumah Tuhan yang mungkin sedang mengalami kesulitan dalam belajar. Untuk teman-teman semua yang sedang sekolah online, Bapak Engkau yang tahu Tuhan bagaimana beban yang kami tanggung masing-masing. Bapak, Engkau yang berkati kami, Engkau yang temani dalam keseharian kami Tuhan. Biarlah kami boleh melewati beban kami ini dengan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa mungkin untuk teman-teman yang saat ini merasa kesepian, merasa sendiri Bapa, berikanlah roh penghiburan-Mu Tuhan, supaya boleh memperoleh kedamaian di hati dan boleh memperoleh sukacita dari dalam Engkau. Tuhan, terima kasih banyak. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami mau bagaimanapun keadaan kami. Bapa, kami mau berdoa juga, Engkau lindungi kami setiap harinya Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari penyakit Tuhan, lindungi kami dari segala mara bahaya. Juga lindungi orang tua kami, kakak adik, sanak saudara kami, semua teman-teman kami yang mungkin pada saat ini tidak bisa kami lihat Tuhan, yang saat ini tidak bisa kami temui karena masih ada virus COVID Tuhan. Bapak, kami yakin dan percaya mau bagaimanapun situasi yang kami sedang alami saat ini, kami yakin dan percaya Engkau tetap ada bersama dengan kami, dan Engkau yang terus menyertai kami sampai akhirnya kami boleh kembali merasakan sukacita, kami boleh bebas dari semua ketakutan yang saat ini mungkin muncul Tuhan karena COVID-19 Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini. Kami mau bersyukur, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Thank you Kak Pinky udah nyampein talk untuk hari ini. Seperti yang tadi udah disampaikan Kak Pinky, kita harus terus berpegang teguh harapan kita kepada Tuhan Yesus Allah Bapa kita. Pastikan kalian hadir minggu depan untuk dengerin talk selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, minum yang cukup, tidur yang cukup, dan semangat sekolah online-nya. Thank you, see you, and God bless.